wabarakatuh. Bersama saya Laode Apu Rajab Nadia di channel YouTube Rajab Nadia Official. Pagi hari ini saya berada di puncak Nanga-Nanga di salah satu kebun Bapak Laode Raoni. Dan pagi hari ini saya spesial khusus untuk merekam tanaman beliau jenis tanaman kelapa. Ada informasi sebelum saya datang ke sini bahwa tanaman beliau meskipun masih pendek tapi sudah belajar berbuah. Dan alhamdulillah pagi hari ini coba kita liput, kita melihat apa yang terjadi dan kita bisa mendengarkan ulasan-ulasan dari pemilik lahan yang nantinya akan bisa menginspirasi kita semua. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. Ini adalah salah satu contoh tanaman kelapa yang begitu luar biasa yang ditanam oleh Bapak Laode Raoni. Beliau adalah tentara aktif yang selalu menginspirasi kita semua. Waktunya dioptimalkan semaksimal mungkin. Setelah pulang dari piket, beliau langsung di kebun merawat tanaman, memelihara tanaman. Dan hari ini kita spesial untuk berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan bagaimana upaya yang telah dilakukan sehingga tanaman kelapa yang ada ini meskipun masih pendek tapi sudah berbuah. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Laode Raoni. Ya, Pak. Ya, beliau pemilik lahan. Ya. Ya, ini kelapanya, Pak. Kelapa ini saya tanam baru 3 tahun. Baru 3 tahun, Pak ya? Baru 3 tahun. Ya. Ini, Pak, kelapa ini semua yang kelapa yang 1000 ini sama semua. Ini bukan kelapa pendek. Oh, bukan kelapa pendek. Bukan kelapa pendek. Tapi kelapa tinggi. Kelapa tinggi. Tapi masih pendek sudah berbuah. Masih pendek sudah berbuah. Ah, Saya ini juga kaget. Ini menjadi apa rahasianya? Untuk berrahasia ya mungkin tergantung perawatan. Perawatan, Saya juga tidak pupuk atau mungkin alamnya. Iya. Tuhan menyayangi saya. Iya. Jadi begini, ada sebenarnya rahasia yang dimiliki ini. Ketika tanaman dirawat sebagaimana kita merawat diri sendiri, maka disitulah hikmahnya. Ya. Kira-kira seperti Kayaknya itu. seperti begitu. Iya. Artinya ini cara Pak Laode Raoni berkebun. Ada rahasia sebenarnya ini. Kenapa tanaman kelapa ini? Ini kelapa yang menjulang tinggi, tapi kalau kita lihat ini sekitar 20 cm sudah Berbuah, Pak. sudah berbuah. Nah, ini luar biasa. Ini, Pak. Ini rahasia. Ini tanaman tinggi ini. Ini bukan hibrida Bukan. yang pendek, tapi ini tanaman tanaman kelapa yang menjulang tinggi. Ya. Kita lihat ini luar biasa ini berbuah ini. Ya, pemirsa, ini kita bisa saksikan ini. Ya, kita shoot lebih dekat ini. Ini buah. Kalau kita ukur ini jaraknya dari tanah ini 15 cm. Ya, ini sudah. Ya, Ya, 15 cm. 15 cm. 15 cm ini luar biasa ini. Aneh kan, Pak, ini aneh. Ini. Kelapa aneh saya bilang. Ini artinya luar biasa. Ya, artinya Pak Laode Raoni memberikan contoh kepada kita semua bagaimana melakukan perawatan. Kalau saya lihat ini wajar saja ini tumbuhnya bagus karena dirawat ini di sekitar ini luar biasa bersih. Ya, tidak ada gulma yang mengganggu pertumbuhan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi Ya, Pak, rata-rata semua, Pak, lihat ini. Banyak ini, kecil begini. Ada berapa ini? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. wah, ini luar biasa. Ini tinggi 15 cm dari tanah. 15 15 cm. cm dari tanah. Berapa jumlah kelapa yang ada di sini, Pak? Ada 1.500 pohon, Pak. 1.500 pohon. Iya, Pak. Jadi semua ini kelapa yang menjulang tinggi. Ya, semua kelapa memang. Tapi bagaimana? Apakah relatif sama dengan yang seperti ini atau bagaimana? Tidak sama. Ini dia pendek, dia berbuah. Yang lain yang tinggi-tinggi itu belum ada yang berbuah. Ini Hanya dia ini ini. aneh sekali. Makanya Iya. saya juga saya sayang ini kelapa ini. Ya. Tanamnya 1 kali ini, Pak. Satu kali 1.500 pohon. 1.500 pohon. Iya. Dalam waktu mungkin 2 bulan. 2 bulan, selama 2 bulan, Selama 2 bulan. Bapak menanam kelapa sebanyak 1.500 pohon. Iya. Ini luas berapa, Pak? 6 hektar. 6 hektar. Ya. Ini luar biasa. Beliau mengoptimalkan lahannya seluas 6 hektar. Ya, tidak ada yang terbengkalai. Semua diisi oleh berbagai jenis tanaman. Tapi ini tanaman kelapa luar biasa. Ada 1.500 biji pohon ini. Ya, kalau kita menengok ini, ya, ini mohon maaf ini, Pak. Banyak petani kita ini mengalami kesusahan ketika misalnya punya lahan, ada tanaman, tapi merawat. Banyak kesibukan, aktivitas. Tapi Bapak saya lihat ini, Bapak seorang tentara aktif. Bagaimana cara membagi waktunya, Pak? Iya, Pak. Itulah. Saya manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bila saya tugas, ya saya utamakan dulu tugas pokok. Tugas pokok saya di kantor. Kemudian apabila lepas tugas, ya saya larikan diri di sini walaupun 1 jam, 2 jam. Saya manfaatkan untuk bekerja di kebun. Setiap hari?
setiap hari. Setiap Kadang hari? juga kadang. Ya, jadi dalam 1 minggu ini rutin. Dalam 1 minggu rutin tetap. Rutin tetap. 1-2 jam ada waktu kosong. 1-2 jam ada waktu kosong, saya lari di kebun. Nah, ini pemirsa, para sahabat tani sekalian, masyarakat kita mengoptimalkan waktu. Ternyata lahan 6 hektar ini dengan berbagai jenis tanaman, jumlah tanaman yang banyak, tapi diolah sendiri. Ternyata ini rahasianya. Setiap hari disisihkan waktu 1-2 jam untuk dilakukan perawatan di kebun. Ini luar biasa. Ya. Apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak kan aktif, Ya. Bapak punya gaji, Ya. ya. Secara ekonomi Bapak tidak ada masalah sebenarnya. Ya, benar. Ya. Tapi kenapa? Apa yang memotivasi Bapak sehingga rela berkebun, menanam tanaman, membagi waktu, mengoptimalkan waktunya Bapak yang tadinya harus istirahat untuk keluarga, tapi Bapak manfaatkan untuk menanam tanaman, merawat, dan memelihara. Ya, motivasi saya adalah untuk saya mengajak para teman-teman masyarakat, kelompok tani yang di sini supaya kita bisa berkebun. Karena kita berkebun bukan hanya untuk kita berpikir kepada pribadi kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang-orang lain. Ya, ini yang saya salut dari beliau ini. Jadi visioner, pikiran beliau ini jangka panjang. Ya, bukan hari ini. Jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan kita yang menonton video ini bisa terinspirasi. Nah, ini dari 1.500 tanaman ini, ya. Bagaimana caranya Bapak melakukan penanaman ini? Saya juga bingung melihat, apalagi saya lihat kondisi lahan Bapak ini agak relatif rata, tapi ada beberapa bagian yang konturnya kemiringan. Tapi meskipun kemiringan, tapi penuh dengan tanaman. Bagaimana caranya Bapak? Dulu pas waktu saya menanam, ini kita dulu belum ada jalan di sini, belum kita buat jalan. Ternyata terpaksa saya pikul, Pak. 300 pohon pertama saya memikul dengan jarak 1 kilo lebih, Pak. 1 kilo lebih, Ya, Pak? dari rumahnya Pak Bakar sana saya pikul ini lewat hutan-hutan, Pak. Saya menanam. Kemudian pada saat itu saya cuti. Saya ambil cuti, kesempatan itu sekalian saya tanam kelapaku. Jadi Bapak ambil cuti dan memang itu jadwalnya Bapak cuti. Ya. Ya. Tapi Bapak bukan berekreasi ke pantai, ke tempat-tempat wisata, tapi Bapak memanfaatkan waktu cuti itu untuk menanam. Menanam, saya tanam kelapaku ini. Ini luar biasa. Artinya waktu itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Dan saya dengar Bapak ini adalah seorang tentara aktif dari Papua. Benar. Ya. Saya pindah dari Papua tahun 2014 masuk ke sini. Pada saat itu ada temanku ngajak untuk kita berkebun di sini. Terpaksa saya punya keinginan, memang saya sudah punya niat karena saya dari Papua, bahwa apa yang nanti saya akan tinggalkan kepada generasi saya ke depan, dan yang kemudian bagaimana teman-teman masyarakat atau generasi-generasi yang bisa untuk berinspirasi untuk dia bisa berkebun. Dengan adanya mungkin saya buatkan contoh, saya menanam, setelah seperti ini adanya kelihatan, ini buat teman-teman dia bisa mengikuti dan dia punya keinginan untuk berkebun. Bahwa berkebun itu adalah semata-mata bukan hanya untuk memikirkan untuk diri sendiri atau kepentingan bisnis, tidak, tapi ini bisa bermanfaat jangka panjang kepada diri sendiri, keluarga, bahkan orang lain pun juga. Saya kira juga itu berfungsi untuk kesehatan. Ya, utamanya itu kita sehat, apalagi umur-umur kayak saya ini, ya sudah 50 tahun lebih, ya sehat juga, olahraga. Tapi Bapak kelihatannya seperti umur 42 tahun. Ini karena Bapak berkebun aktif. Ya, kemungkinan seperti itu. Ya, saya pikiran bukannya di kebun saja, kemudian keringat keluar terus. Anggaplah saya di sini rekreasi, Pak, olahraga. Tenagaku saya keluarkan di sini, saya anggaplah itu adalah makanan pokok. Makanan pokok saya supaya saya sehat. Jadi kita telah berbincang-bincang dengan Bapak Laude Roni. Beliau tentara aktif, tapi menginspirasi kita semua. Beliau seorang petani juga, punya lahan 6 hektar, begitu luar biasa. Beliau telah berhasil menanam berbagai jenis tanaman, yang salah satu jenisnya adalah tanaman kelapa. Dari apa yang telah disampaikan beliau, dari 6 hektar ini tidak semua ditanam oleh jenis tanaman kelapa, tapi tanaman kelapa ini begitu luar biasa banyak jumlahnya, kurang lebih 1.500. Dan ini menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan jiwa patriotisme, kemampuan menggerakkan, kemampuan untuk menginspirasi, kemampuan untuk mengayomi yang dimiliki oleh beliau sebagai seorang prajurit TNI bisa menginspirasi para petani pemula, para masyarakat untuk lebih giat
mengoptimalkan, memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia dengan menanam berbagai jenis tanaman. Dan saya kira menanam tanaman itu berarti menyelamatkan bumi, menghijaukan bumi, menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita semua. Ya, berkontribusi untuk perubahan iklim, berkontribusi untuk kesegaran udara. Dan inilah yang dilakukan oleh salah satu sosok Tentara Nasional Indonesia. Beliau hadir di lahan Puncak Nanga-Nanga untuk berkontribusi kepada masyarakat, kepada bumi ini, di mana kita berpijak, di mana kita duduk, di mana kita hidup, bahwa kita harus bersama-sama bergandeng tangan, bergotong royong. Karena bersama kita akan bangkit, bersama kita akan mampu untuk menyelamatkan bumi kita dengan menghijaukan lahan-lahan yang kosong. Terima kasih kepada Bapak Laude telah menginspirasi kita semua, telah memberikan berbagai macam penjelasan dan ulasan terkait dengan bagaimana upaya beliau untuk melakukan penanaman, melakukan penghijauan di lahan yang tidak produktif, menjadi sangat produktif. Dan hari ini kita bisa saksikan begitu luar biasa apa yang telah beliau lakukan. Mudah-mudahan sosok beliau dengan jiwa patriotisme yang saya yakin para tentara yang ada di seluruh Indonesia ini memiliki jiwa dan semangat yang sama. Bagaimana mendorong masyarakat kita, mendorong kita semua untuk hidup sejahtera, bangkit bersama dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lahan, potensi sumber lokal yang tersedia di sekitar kita. Bersama saya, Laode Abdul Rajab Nadia dan Bapak Laude di lahan Puncak Nanga-Nanga. Salam bahagia untuk para petani. Salam bahagia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.